Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah majlis yang berbahagia, fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat faedah ilmu kepada kita melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jalani. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada beliau, berkah melewati juriat-juriat beliau dan untuk kehidupan kita selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Semoga Allah memberikan keredaan kepada beliau dan apa yang beliau redai di dalam segala sesuatunya. Ijabtalal abdu bi baliyati taharrukin awalan binafsihi binafsihi. Kata Syekh, apabila seorang hamba manusia ini kehidupan nyata, terkena musibah itu apa saja, sakit biasanya, apalagi selain sakit kesusahan hidup, sempit rezeki, apalagi keselamatan, soal-soal yang bersifat keselamatan, diancam orang atau apa saja dalam hidup itu, maka pertama kali yang dilakukan oleh si manusia itu biasanya awalan binafsihi ala nafsihi, dia akan menyelesaikan dirinya sendiri. Dia akan berusaha menyelesaikan sekuat tenaga dirinya sendiri. Kemudian fa'ilam yatakallis minha isti'anu minal khalqi kasalatin. Apabila dia tidak bisa menyelesaikan sendiri persoalan itu, maka dia akan meminta penyelesaiannya kepada sultan-sultan, penguasa-penguasa, raja-raja, atau kalau sekarang pejabat-pejabat lah. Ya Pak, aku bisa teman Udin sekarang jadi pejabat Pemprov. Kalau bisa menolong ikonnya, ya lah, didatanginya lah si Udin, pejabat Pemprov tadi. Apalagi gubernur teman, mungkin bisa baju gonol banget lah, ya lah, besar banget baju biasanya. Wa arbabil manasik, mendatangi pemuka-pemuka atau manasib itu pejabat-pejabat. Wa arba'id dunya wa ashabil ahwali wa ahli tib fi aqil amrat wal auja. Bahkan mungkin didatangi orang-orang yang memiliki perhitungan di sebuah tempat. Perhitungan itu semacam apa ya, tokoh-tokoh lah, orang tokoh-tokoh tertentu untuk didatanginya menyelesaikan problematika hidupnya. Atau kalau dia sakitnya tidak bisa sembuh, pasti biasanya dia mendatangi siapa? Dokter. Fil amrat al auja, ya, untuk menyelesaikan, untuk melindungi dirinya dari penyakit. Apa yang terjadi? Fa illam yajid fi zalika. Bila juga dia tidak bisa menyelesaikan dengan mendatangi orang-orang tadi, dengan cara dirinya sendiri tidak bisa, ya kan? Kemudian dengan cara mendatangi tokoh-tokoh itu tidak juga bisa selesai. Khulasan, akhirnya terjadilah kesimpulan pikirannya. Roja ila rabbihi bidu'ai wa tadarru wassana. Akhirnya dia berpikir harus kembali kepada Allah. Lalu dia mulai mengangkat tangannya, bidu'a wa tadarru, merendahkan diri dengan ya Allah wassana, mengagung-agungkan Allah, dipuji-pujinya Tuhan. Tadi ada waktu yang pertama itu enggak, Tuhan aja dulu, nanti aja dulu Tuhan, ya lah, nantilah Tuhan kalau sudah. Jadi Tuhan dipakai waktu darurat. Ya Habib, waktu darurat lah. Tapi waktu tidak darurat bahkan tidak pernah dipujinya. Apalagi waktu masih banyak duit ya Habib. Nah, dari puji-pujinya. Jimat yang paling mahal itu adalah jimat uang. Orang ribut pakai jimat, itu ada jimat tulisan ini di bawahnya, itu sirik atau tidak? Enggak ada masalah tuh, enggak ada sirik itu, jimat-jimat itu. Yang bisa membawa sirik itu uang. Coba jalan ke pasar bawa uang 10 juta. Oh, pongah bener Bib lah. No, kanan kiri. Apa? Pakaian aja wanita. Oh, di apa? Disentuh-sentuh pakaian, habis pakaian orang sentuh aja belinya kan ada juga. Kalau banyak, tapi kalau uang 100.000 aja di kantong, ke pasar tunduk tawadu ya Pak. Nah, pada saat sudah tidak ada lagi penyelesaian duniawi ini didapatnya, maka dia akhirnya berdoa kepada Allah. Wa tadarru wasana, dengan rendah diri dan mengagungkan Allah. Madama yajidu binafsihi nasratun,
lam yarji ilal khalqi. Maka selama dia menemukan cara-caranya sendiri sebagai pertolongan dirinya, lam yarji ilal khalq, dia tidak akan pernah mencari pertolongan kepada makhluk lain, apalagi kepada Tuhan. Lawan kekawanannya kada tahu lagi sih, kada dicarinya, tidak dicarinya dengan teman-teman, tidak dicarinya. Wa madama yajidu bihi indal haqqi nasrah lam yarji ilal khaliq. Selama dia bisa mendapatkan pertolongan dari teman-temannya, dia tidak akan mencari Allah, ya kan? Barulah ketika dua-duanya tidak lagi bisa menolongnya, dia akan kembali kepada Allah. Summa izalam yajid indal khaliq nasrah istaraha baina yadahi madiman lisu'ali wa du'ahi wa tadarru wasana. Akhirnya dia menyadari keadaan itu, dia pun berdoa dengan penuh sampai dia lupa dengan sekeliling kanan kirinya, ya kan? Saking khusyuknya berdoa. Apalagi orang sampai sholat tahajud tuh, ya Allah, ya Allah, mudahan si Jubaidah mau lan ulun, ya Allah. Kalinya nak kawin sudah kesana kemari didatanginya dukun, semuanya dukun didatanginya dah. Habis dukun didatanginya dah, disuruh dukun pakai jimat akun dua, sampai tatak sandal ikam itu jadi dukun buat di kantong, jadi akan dompet. Akun nyoba dompet nabo bulan-bulan keliling Banjar jadi dukun. Akun nyoba keliling Banjar karena mau jual Siti Jubaidah loninya. Maka pina dikeker oleh si ada pemuda lain di sebelah kampung. Waduh, sakit hati banget. Pada saat itu sudah tidak ada lagi yang bisa menolong. Wah, khusyuknya bukan main, dia berdoa kepada Allah. Ada, bertemu Habib, baca jar Habib. Malam Jumat baca Yasin berapa kali Habib? Hah? 41 kali jar Habib. Nah, padahal seumur-umuran ada pernah tidak pernah baca Yasin nih. Maka Habib kan bisa mengaji Quran. Jadi pakai jangan dibaca Yasinnya. Salah, bukan Yasin lain. Sekalinya Bibi apa yang pakai itu, yang pakai terjemah itu apa Bibi? Yang Latin. Wah, 41 kali dibacanya. Khusyuk ada enggak? Khusyuk ada? Luar biasa. Nah, itu manusia. Adakah yang kejadian sini? Adakah kita? Kepada aja nah. Ini kisahnya supaya kita benar-benar memahami itu tadi itulah. Wal ibtiqar, dengan kehinaan, ma'al khaufi war roja, dengan rasa takut, cemas dan mengharap penuh dengan Allah. Masya Allah. Summa yajil khaliq azza wa jalla anid du'a. Kemudian Allah pun masih juga tidak menolong atau tidak mengabulkan permintaannya. Wah, apa yang terjadi? Ketika Allah masih belum juga mengabulkannya. Walam yajibhu hatta yanqati'a an jami'il asbab, sampai dia juga tidak dirasa dikabulkan Allah, sampai terserah. Dia berkata, terserah engkau saja lagi ya Allah, tidak ada lagi yang bisa menolong aku ini. Semuanya dipotongnya lah segala sebab-sebab, terbayangnya lah orang pertama yang didatanginya, orang kedua, orang ketiga yang bisa menolong gagal, semua terbayang-bayang di pikiran. Ternyata mereka itu tidak ada yang kuasa juga, tidak ada yang, berkatalah di hatinya, tidak ada yang kuasa mereka itu, tidak ada yang hebat kecuali engkau ya Allah yang hebat. Fahina izin yanfizu fihil qadari wa yaf'alu fihil fayanfnal abdu an jami'il asbab wal harakat. Maka ketika itu dia pun berkata kepada Tuhannya, wahai Tuhan, ternyata hanya engkau yang maha kuasa. Hambamu ini lemah, tak berdaya. Uangku pun tak berguna atas semua ini. Siti Jubaidah tetap saja tidak mau denganku. Tolong ya Allah. Misalnya Siti Jubaidah itu bisa aja rezeki misalnya kan, bisa aja apalagi sakit tidak sembuh-sembuh kan, dia berdoa terus misalnya. Nanti dikiaskan saja. Maka pada saat itu fayafnal abdu, hamba itu sedang fana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata saya udah, Masya Allah, fana. Nah, enak aja kalau fana. Kalau fana itu apa? Fana itu dalam ilmu tasawuf termasuk bagian ilmu yang tertinggi. Ilmu yang tertinggi. Fana itu dalam bahasa Arab artinya lenyap. Melenyapkan dirinya di hadapan Allah.
Lalu yang ada siapa? Hanya Allah. Itu panah. Makanya Siti Jenar dulu Pak. Siti Jenar dipanggil. Nggak ada Siti Jenar. Siapa yang ada? Allah aja Siti Jenar. Hah? Dipanggil Allah? Nggak ada Allah. Siti Jenar sini ada. Allah dipanggil. Nggak ada lagi. Wah ini Siti Jenar nih apa guyon atau apa gitu kan. Hati-hati datang Isidin ke rumah lah. Siti Jenar. Maka pada saat itu orang itu panah. Jadi panah itu Syekh Abdul Qadir Jilani ini tidak mendefinisikan panah, tapi mengisahkan sebuah kejadian yang hampir semua kita pernah merasakan ini. Berarti kita ini semuanya pernah melakukan panah. Panah itu kayak apa sih? Ternyata panah itu pada saat tidak ada lagi harapan. Kesimpulan panah, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi kemungkinan yang bisa menolong dirinya, tidak ada lagi segala kemungkinan yang berkuasa kecuali Allah. Maka pada saat itu orang itu adalah panah namanya. Itulah kalimat, kembali lagi tadi, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Wah panah pun demikian. Makam apa bagian biar nih? Bisa kawas sudah nih. Wali semuanya nih, biar pengen kalau malakannya wali lah. Masya Allah. Subhanallah. Ini itu gawean orang wali itu kayak itunya. Cuma panahnya rancak. Kita panahnya waktu apa? Kesulitan. Waktu susah benar baru panah kita. Kalau aulia Allah setiap saat dia panah. Setiap saat dia panah. Maka pada saat orang panah, disitulah puji-puji bagi Allah, pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini panah. Kalau orang, nah itu panah dalam arti ilmu ketuhanan. Sedikit lagi dah ya. Tidak ada lagi sebab yang harus paya boko ruhan pakut. Nah habis belum tutup nih. Yang ada saat itu tinggal ruhnya saja lagi. Jadi kalau pian ingin masuk ke dalam alam roh, nah kan masuk alam roh. Tiap hari ulun di roh apa? Rohani ya. Rohani mana? Kebinian sekali jual pisang goreng di sana. Tiap hari nongkrong di orang jualan pisang goreng di sana ketahuan. Oh itu lain rohnya lain. Ya. Apalagi nempal berapa tadi? Kilometer 23 pembatuan. Lain rohnya lagi. Itu roh jasmani namanya. Kalau ke sana itu berarti roh jasmani. Roh jasmani itu kesenangan jasmani. Kalau ini ruh pakot, bujur-bujur ruh yang di dalam. Jika engkau ingin masuk ke dalam alam ruh, pada saat itulah engkau berada dalam alam ruh. Ruh di sana, setelah pian masuk di sana, di dalam ruh itu yang pian rasakan adalah kebesaran, keagungan Allah yang pian harap datang kepada pian. Subhan. Pahamlah? Itulah arti panah menurut Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab beliau Futuhul Ghaib. Apa manfaat panah ini? Manfaat panah itu apa? Manfaat panah bila orang sering panah berarti dia menghadirkan kebesaran keagungan Allah. Sementara dirinya nol. Sampai minus 0, minus 0, bikumulil ardi, sampai yang terdalam daripada bumi. Masya Allah. Itulah tadi itu orang yang tidur di tahta kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan biar mengerti. Tidak mengerti mudah-mudahan nanti diulang juga oleh Syekh Abdul Qadir Jilani makna tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.